Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggarianto, NIM 2204109. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu PPT kedua, part 2 dari aplikasi apotik Sidki Pharma dengan MK mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1. Nah, sebelumnya sudah pernah saya kasih untuk part satunya. Ini adalah part kedua. Masih seperti yang sebelumnya, di sini ada pendahuluan, kedua ada desain aplikasi, ketiga ada penentuan variabel, yang keempat rancangan aplikasi, yang kelima adalah demo. Pertama, pendahuluan. Masih sama dengan sebelumnya, ada rumusan masalah, ada tujuan. Rumusan masalahnya di sini berbeda dengan sebelumnya, yaitu bagaimana membuat aplikasi apotik Sidki Pharma. Yang kedua adalah penilaian UAS, kedua MK-PPO 1, yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Tujuannya mengetahui pembuatan aplikasi apotik Sidki Pharma, yang kedua terpenuhi nilai UAS, kedua PPO 1. Terus tujuan yang ketiga membiasakan kedisiplinan waktu. Selanjutnya, pendahuluan apa saja yang dibutuhkan. Di sini adalah NetBeans versi yang saya pakai 19 dengan Java versi JDK, Java Development Kit ya 11. Database saya memakai Exam. Library dan pluginsnya ada JConnector untuk koneksi SQL-nya, Explorer report itu untuk e-reportnya, JCalendar itu untuk date time ya, atau Choose Calendar, terus e-report. Terus tidak kalah pentingnya yaitu koneksi internet, informasi tambahan. Karena tambahan kita perlu banyak dari berbagai sumber internet yang pasti. Nah, dari sini versi NetBeans itu 19, sekarang sudah 20. Bisa memakai selain 19 bisa, kalau versi JDK 11 karena memang e-report support untuk 11. Kalau database exam itu masih banyak yang lain. Terus yang kedua, desain aplikasi. Desain aplikasi saya majukan di sini untuk melihat dulu. Desain aplikasi yang pertama adalah database yang pasti. Nah, di sini ada variabel database. Database-nya bernama dbsidki. Ya, di sini terlihat ada dbsidki itu. Terus dua tabel, dua kolom atau dua tabel bernama stok obat dan kasir. Di sini ada stok obat. Nah, stok obat dan kasir. Di sini ada stok obat itu dia bernama isi barisnya, isi kolomnya. Nah, kelihatan kode obat, nama obat, produk, harga, stok, jenis obat, tanggal masuk, tanggal expired. Di sini tanggal masuk expired itu menggunakan date ya. Terus yang kedua adalah di kasir itu kode kasir, nama obat, harga obat, ITY, quantity dan jumlah harga. Nah, oke. Di sini adalah variabel-variabel untuk database. Selanjutnya ada di variabel menu utama apotek. Di sini apa saja yang menjadi variabel utama apotek, yaitu satu, menu item kasir, yaitu kasir. Di sini ada kasir di sini. Dia ada menu kasir, menu item itu jadi yang kedua ya setelah menu bar. Itu ada stok. Terus yang ketiga adalah menu item laporan. Kasir itu ada kasir, di variabelnya diganti dengan lab kasir, dan laporan stok
diganti namanya variabelnya dengan lab stock. Jadi ini kasir, nanti variabelnya namanya kasir juga, namun K-nya kecil, stoknya itu S-nya juga kecil. Terus selanjutnya variabel data stock. Variabel data stock, variabel-variabel apa yang digunakan? Yang pertama ini ada 9 label, 6 text file, 2 radio button, 1 button group, 7 button, 2 J calendar, 1 tabel, 2 panel. Nah, di sini di mana 9 label, kita bisa hitung dari label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ada 6 text file, itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus radio button di sini, radio grup 1 di dalam sini. Terus 7 button, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 J calendar itu untuk tanggal masuk, tanggal expired. Satu tabel untuk terkoneksi ke database. 2 panel, yaitu panel yang berwarna ungu ini dan panel yang ada title-nya from data obat. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini sebelumnya itu adalah yang bertanda merah. Yang bertanda merah yang bisa diganti nama variabelnya. Kalau yang selebihnya itu tidak perlu diganti atau hanya teksnya saja. Di variabel data stock, 6 text file itu semuanya diganti nama variabelnya. Kalau text file itu kosongkan saja teksnya. Nama variabelnya itu yang pertama CAOP, TXT COOP, TXT NAOP, TXT PROD, TXT HRG, dan 6 TXT stock. Kenapa saya beri nama CAOP? Itu 2 kata depan, 2 kata belakang ya. Cari obat, COOP itu kode obat, NAOP itu nama obat, PROD itu produk sebenarnya, harga itu harga, stok itu stok. Terus 7 button, ganti teksnya sesuai yang seperti sebelumnya. Itu seperti ini teksnya, nanti dilihat di desain juga. Terus B cari, B refresh, B tambah, B hapus, B update, cetak, B selesai. Di sini B itu singkatan dari button ya. B cari, button refresh, button tambah. Terus 2 J calendar, ganti nama variabelnya menjadi tanggal masuk dan tanggal expired. Tanggal masuk di sini adalah di sini, ganti nama dengan tanggal TGL masuk ya. Di sini TGL masuk, terus tanggal X. Nah, seperti itu. Terus ada tabelnya diganti nama dengan table. Nah, terus yang selanjutnya adalah penentuan variabel dari data apotek. Data apotek ini juga penjualan ya, kasir juga. Jadi dari menu item kasir yang tadi sudah diganti label menjadi kasir juga, K-nya kecil, nanti akan keluar J internalnya seperti ini. Jadi variabel-variabel apa saja? Ada 6 variabel tipe. Di sini ada 11 label, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 label, terus ada 8 text file, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada 1 combo box di sini untuk pembeli umum, nanti bisa diganti-ganti dari item modelnya. Jadi pembeli itu ada umum, ada dokter, ada pasien. Terus 2 tabel, di sini ada tabel 1, di sini ada tabel 2, 3 panel yang warna ungu, yang warna biru, dan panel yang warna merah. Ini hanya untuk mempercantik saja. Dan ada 8 button ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang 8 ini ya, exit. Terus yang selanjutnya, apa saja yang diberi huruf yang berwarna merah, yaitu variabel yang bisa diganti nama variabelnya. 8 text file itu kosongkan, seperti yang sebelumnya, itu semua dikosongkan di sini ya. Nah, di sini dikosongkan, terus nama variabelnya diganti TXT CAOP, TXT NAOP, TXT harga, TXT JML underscore beli, CAOP, J total, J tunai, J kembali. Terus yang 1 combo box ini diganti nama variabelnya menjadi CMB. CMB itu ya singkatan dari combo box underscore spam. Spam itu ya pembeli. Terus 8 button, ganti teksnya
Teksnya seperti yang sebelumnya, sesuai ini, tambahkan, edit, hapus, refresh, cari, bayar, print, exit, begitu ya untuk teksnya. Kalau untuk variabelnya diganti b tambah, b edit, b hapus, b refresh, b cari, b print, b edit, b exit. B itu semua di sini saya buat untuk memudahkan, jadi depan button B tambah ya gitu. Terus dua tabel, nama tabelnya diganti dengan nama variabelnya ya, itu table. Terus yang kedua adalah table underscore 1. Ini untuk membedakan ya. Di sini ada, ini adalah table, ini adalah table underscore 1. Terus yang selanjutnya penentuan variabel dari variabel koneksi. Jadi variabel koneksi atau class itu ya semacam tidak ada tampilan GUI-nya ya. Jadi ada variabel URL, ada variabel user, ada variabel password. Ini nanti yang digantikan tipenya menjadi string. Variabel dan lain-lain sebagai pendukung nanti akan terlihat saat penampilan codingnya. Kemudian yang selanjutnya masuk ke nomor 4, rancangan aplikasi. Nah, ini adalah slide sebelumnya yang belum terselesaikan, yaitu rancangan aplikasi, dan di sini akan terselesaikan. Bagaimana titik-titik penjualan kasir, laporan nota, inventory obat, dan database. Bagaimana database? Nah, di sini adalah database dalam skop rancangan aplikasi. Di sini ada DBZD, itu nama database-nya, itu ada banyak sebenarnya. Di sini itu dia ada pharma, harga, kasir, stok obat. Jadi untuk besar kecil hurufnya harap diperhatikan ya, karena beda huruf besar atau kecil itu menjadi riskan. Ada lagi itu stok obat ya. Stok obat di sini dia ada kode obat yang saya jadikan primary, key, nama obat, produk, harga, stok, jenis obat, tanggal masuk, tanggal expired. Di sini walaupun nama variabelnya sebelumnya itu tgl, cuman di nama tabelnya itu tanggal underscore masuk. Jadi ya, harus dibedakan ya. Di sini varchar, terus yang date itu date masih. Terus ada di sini kasir. Kasir itu dia kolomnya itu ada kode underscore kasir sebagai key ID ya. Terus nama obat, harga obat kita yaitu untuk quantity ya, jumlah yang nantinya jumlah berapa yang akan dibeli. Terus jumlah harga itu untuk seberapa hasil dari banyaknya obat yang dibeli. Nah, ini untuk database yang nantinya akan disimpan menjadi satu koneksi, walaupun dalam satu apotek itu ada 3 komputer, asalkan 3 komputer itu terkoneksi dalam satu koneksi, satu link, satu jaringan, itu semua bisa masuk untuk database seperti root itu ya, read, write, update, delete. Nah ini. Nah yang selanjutnya adalah rancangan aplikasi, bagaimana desainnya, variabelnya, codingnya. Jadi untuk rancangan aplikasi ini desainnya itu sudah ada di slide sebelumnya, terus variabelnya juga sudah saya terangkan, tinggal codingnya. Nah di sini ada coding untuk penjualan atau kasir, laporan atau nota, inventory obat, menu utama, koneksi database. Langsung yang pertama di menu utama. Di sini adalah rancangannya. Akan saya jelaskan selanjutnya. Sebelumnya di sini adalah penjualan. Penjualan ini tidak bisa diklik ya, tidak bisa, harus ditambahkan dengan menu item. Menu item ini bisa diklik 2 kali. Data obat juga menu itemnya bisa diklik 2 kali. Laporan ini bisa juga, mau laporan kasir atau laporan stok. Nah, ini adalah codingannya. Jadi di sini sedikit akan saya jelaskan. Nah, ada menu utama apotek ya. Kalau publication ini menu utama apotek, dia class-nya.
Di sini adalah laporan stok. Ini dari nama variabel laporan stok. Jasper ini untuk e-reportnya. Terus ada juga laporan kasir, sama saja, cuma yang menjadi beda di sini adalah laporan stok dan laporan data stok di sini beda. Dia judulnya yang berbeda. Terus privat kasir. Nah, ini adalah menu utama itu bagaimana saat kasir ini dipanggil, bagaimana stok ini dipanggil. Ini adalah codingannya. Nah, di sini data apotek sama dengan new apotek, jadi skopane apotek dot set visible itu true, jadi biar terlihat ya di GUI-nya. Ini adalah untuk pemanggilan kasir dari menu utama. Selanjutnya ini ada data stock, new stock sama dia set visible true biar terlihat. Skopane di sini karena memang memakai Skopane ya. Nah, di sini ada public static void main string ya. Di sini adalah mainnya. Itulah kenapa hanya bisa di-run dari main menu set visible true untuk menampilkan dalam UI. Nah, di sini run hanya dari main. Itulah kenapa saat pembuatan project sebelumnya itu tanpa centang ya. Namun di sini saya tidak memberikan untuk pembuatan baru. Terus selanjutnya adalah rancangan aplikasi di inventory obat. Di sini adalah tampilannya. Mari kita lihat untuk codingannya. Nah, di sini bisa dilihat privat data tanggal masuk ini agar bisa didapatkan nilai dari yang sebelumnya. Terus ada boolean true, false. Terus default tabel adalah tabel. New tabel ini adalah untuk penambahan kolom. Kita memakai SQL ya masih. Select from stock obat ini adalah nama dari tabel ya stok obat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Res, selanjutnya di sini ada res. Nah, res ini yang dimasukkan value-nya. Di sini ada kode obat, nama obat ini harus sesuai ya, sesuai dengan nama tabelnya. Set mode tabel baru ini juga variabel juga. Model set row ini adalah dari klik mouse ya untuk hapus semua. Statement masih sama. Ini adalah tabel baru yang nanti akan digunakan. Terus private void tabel baru satu beda atas sama bawah. Itu untuk membedakan. Ini adalah coding yang kedua. Selanjutnya adalah coding yang ketiga, keempat. Di sini. Nah, selanjutnya tadi dari set visible. Nah, else raw filter ini tanda tanya ini adalah untuk pencarian ya, pencarian jadi tidak mengenal huruf besar atau huruf kecil. Terus cetak ini dari bprint, saya memakai ini. Terus B selesai itu sebenarnya keluar ya, cuma tidak masalah. Saya pakai option pen yang show confirm dialog, jadi bisa untuk keluarkan dialog. Saatnya dia yes, maka akan dispose, akan keluar. Jika tidak, ya tidak ada. Jadi jika tidak, ya dia kembali lagi. Terus ada di sini bupdate, inilah variabel-variabelnya bupdate. Jadi lihat. Terus selanjutnya di sini setting query update, set nama obat. Ini dimasukkan variabel now-nya yang sebelumnya sudah membuat string di sini ya. Kalau tanggal berbeda. Terus ada bhapus, ini 000 ini biar kosong lagi saat dimasukkan ya. Setelah delete itu dia langsung kembali semua. Terus tabel baru itu ambil dari yang pertama tadi, tabel baru satu di sini berbeda ya. Terus B tambah. Nah, B tambah di sini. Kita selanjutnya ke nomor 5.
Nah, nomor 5 ini seperti ini, lanjutan dari B tambah. Masih dia masukkan ini adalah masuk ke database-nya. Kalau di sini ada J option pan show message dialog, itu jika tanggalnya belum dimasukkan, dia akan return. Return itu ya tidak akan melanjutkan, namun yang terakhir masih disimpan. Setelah selesai, kalau iPrint stack trace ini dia untuk melihat masalah apa yang terjadi ya. Dia kosong lagi, dia keluarkan tabel baru. Terus tabel mouse click ini adalah untuk event ya. Jadi saatnya biar bisa dimasukkan. Nah, value dari tabel yang sudah terkoneksi masuk ke raw 0, 1, 2, 3. Ini kode obat, masukkan nilai dari raw 0 yang ada di tabel saat terbuka. Terus ada txt harga sama, jadi di sini ada lanjutannya. Dia ada 3 ya, 4, 5. Jadi masukkan ke dari kolom kelima di tabel, dia masukkan ke sini. Jawab itu jenis obat, generik atau paten, memang ada 2. Tanggal masuk dia dari kolom 6 dan tanggal keluar. Terus by refresh itu untuk merefresh semuanya. Button group juga clear, tabel baru untuk selesai tabel baru. Terus penjualan atau kasir. Di sini yang tadi ada 2 tabel ya, table dan table underscore 1. Di desain tadi sudah ada, kita mari ke codingnya. Coding penjualan atau kasir atau sama dengan class data apotik.java. Nah, di sini yang pertama jelas memasukkan import-importnya, init komponen, data table 1. Ini data table itu untuk yang ambil dari stok data, yang data table itu ambil dari kasir. Di sini ada data table masih sama, cuman bedanya untuk data table itu ambilnya dari stok obat, memasukkan sama. Terus di sini ada tabel true, terus di sini ada tabel 1. Nah, di sini tabel 1 itu berbeda, dia ambil dari from kasir yang ada di database SIDKI. Kode obat, nama obat, harga, kita ya jumlah harga. Ini adalah untuk judul tabel ya, di tampilan GUI. Terus di sini apa yang diambil dari database adalah tabel kode underscore obat, harga, kita ya jumlah harga. Di sini harus tanpa spasi, error. Juga berbeda juga, saya beri nama default tabelnya menjadi tbl1. Kalau di sini adalah tbl saja. Ini ada di tabel baru 1. Tabel baru 1 itu metode ya untuk memanggil tabel baru 1. String cari data itu adalah untuk jawab, cari obat pada menu ini, yaitu di coding penjualan kasir itu. Yang 2 adalah untuk variable tab 2. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini ada tanda seperti ini untuk mencari, tidak memilih huruf besar atau kecil. Terus table ini untuk new table, cari data. Jika yang dicari data adalah 0, maka objek retro filternya itu menjadi 0, akan ditampilkan semuanya. Terus selanjutnya di sini ada coding penjualan masih yang ketiga. Nah, yang ketiga itu lanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya ada tabel baru 1, ini tabel baru 2. Ini nanti ambilnya dari from kasir. Kalau yang sebelumnya itu kan dia ambil dari stok data stok gitu ya. Di sini yang memasukkan nilai value-nya di kode obat, nama obat, harga, kita ya. Terus jumlah harga. Di sini ada update. Update ini berguna untuk mengubah kita ya di sini ya. Nah, ini dia ambil dari row 1 di kolom 3. Jadi di kolom 3 itu ada kita ya hanya yang bisa dirubah. Nah, jumlah total di sini value-nya
tergantung dari jumlah beli. Jumlah beli ini di sini adalah 0. Terus private void bayar ini adalah untuk tombol bayar. Jadi di sini ada jumlah beli itu integer, dia substring 0. 0 itu diambil dari yang paling depan angkanya. Kalau semisal di sini substringnya dia dikasih 2, maka dia akan mengambil 2 dari depan angkanya. Jadi kalau semisal angka itu adalah 1, 2, 3, jika di sini diisi 1, maka yang diambil adalah nilai dari 2, 3, 4. Terus int total by itu bayar, integer masih j tunai. J total ini dia adalah variabel dari teks filenya total, semua total obat. Di sini adalah j tunai itu dari customer yang membeli, itu di j-text file juga. Terus int kembali total bayar dikurangi jumlah beli. Di sini ada j kembali itu diambil dari total bayar dikurangi beli. Terus menampilkan tabel baru, terus tabel baru 2. Jadi tabel baru 1 itu untuk mengembalikan tab, variabel table. Kalau untuk tabel baru 2 itu untuk mengembalikan tabel underscore 1 yang di sebelah kanan. Terus bhapus itu untuk menghapus int row tabel 1, ini variabel yang sebelah kanan dari tabel. Di sini ada row min 1. Nah, pilihan data salah di sini. Default tabel model adalah objek dari label 1. Dia memanggil modelnya. Remove row, habis itu update data yang sebelumnya sudah dijelaskan, habis itu mengembalikan semua setelah phapus. Jadi update itu akan mengupdate juga pada j totalnya. Terus bcari itu tabel 1, ambil metode dari tab baru underscore 1. Terus private void tambah, ini adalah metode untuk menambahkan dari from inputan dari kiri masuk ke tabel yang sebelah kanan. String kaup, jadi txt kaup itu get text. Terus int harga, nah ini total harga 1 itu sama dengan txt harga itu dia adalah harga dari obat yang dari stok data. Terus txt jumlah underscore beli itu dia dari GTY, jumlah berapa obat yang dibeli. Nah total sementara ini adalah harga 1 dikali jumlah 1. Terus menampilkan objek tabel 1 tab underscore 1. Di sini dia menambahkan row pada tabel underscore 1, yaitu op 1, naop 1, harga 1, jumlah 1 plus total sementara. Jika total sementara di sini melebihi get row, dia akan berlanjut i++. Nah, di sini get value tabel 1 dia ambil dari 0, dari paling depan. Terus j total adalah value total seluruhnya, sel itu seluruhnya. Jadi plus ini dia akan selalu menambah dari total sementara. Sementara total sum itu dia akan selalu ditambah dan dimasukkan ke variabel total underscore seluruhnya. Terus di sini ada bedit. Nah, di sini yang hanya bisa diedit adalah pada kolom txt jumlah beli, yaitu quantity dari berapa obat yang dibeli. Setelah ini dieksekusi, maka akan memanggil metode update total harga. Terus ada exit, itu button exit, dia dispose atau keluar. Selanjutnya yang ke-5 di sini masih dalam coding class. Terakhir adalah bedit, kemudian bprint ini untuk memprint nota. Memakai ini table print exit terus kemudian table most clicked. Nah, ini adalah metode event dari table, variabel tabel sebelah kiri. Nah, di sini txt jumlah beli set text adalah 0, jadi dihilangin dulu. Terus raw tabel di sini yang dimasukkan dari table ini adalah dari stok data ya. Itu
kolom paling pertama atau 0, 1, terus 3. Kenapa 2 tidak dimasukin? Karena 2 itu adalah txt produknya tidak dimasukkan dalam inputan form kasir di sini. Setelah dieksekusi, memanggil metode data table, yaitu menampilkan tabel kembali. Terus beri refresh ini fungsinya mengembalikan semua menjadi kosong, memanggil tabel kanan, memanggil tabel kiri, semua. Ini termasuk juga J kembali, J total, J tunai. Terus ini table underscore 1 mouse clicked. Di sini ada perbedaan, di sini tidak ada underscores, di sini ada underscores. Itu adalah menandakan bahwa ini mouse click untuk table underscore 1. Nah, di sini setelah ini diklik, maka dia akan masuk ke form penjualan yang sebelumnya juga, yaitu table 0, 1, 2, 3. Di sini ada table 1 mouse clicked juga. Ini adalah penerusan dari sini yang terpotong ya. Ini lebih jelasnya di sini. Table 1, nah dia mendapatkan value nilainya dari 3. Setelah itu tampilkan lagi untuk data tabelnya. Tabel di tab underscore 1. Selanjutnya di sini ada masih di rancangan aplikasi, yaitu laporan atau nota. Nah, nota ini memakai Jasper Report. Di sini untuk memanggilnya yaitu di menu bar, terus menu item. Di sini ambil stok, kasih contoh aja stok di situ. Untuk menambahkannya ini adalah caranya, yaitu klik kanan di koneksi, dan ini koneksi ya, terus new, terus ini report wizard dan JFrog. Ini report wizard. Terus tambahkan report di situ. Di sini ada laporan, ini adalah nanti terlihat seperti ini e-reportnya, rancangan. Jadi kalau mau membuat e-report ini, dia harus diklik kanan di koneksi, nanti pilih report wizard, terus di situ buat nama dulu ya, pilih template-nya seperti apa, terus next, terus dikasih nama, klik new, kasih nama, pilih ganti ke MySQL, masukkan dbseed key, yaitu nama database-nya. Setelah itu tes koneksi sukses. Oke, save. Kemudian dilanjut itu setelah jendela sebelumnya dikasih select bintang from data stock, maka akan tampil semua tabelnya, kolomnya, semua tampil di situ, dan klik Alt saja masukkan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini bisa diganti ya, stok obat, apotek JP Pharma. Di sini Wednesday 10 Januari ya. Ya, di situ ternyata ada 10 Januari. Terus tinggal di print, nanti keluar print untuk laporannya. Nah, ini adalah coding koneksi dirancang. Gunanya adalah untuk pengkoneksian ke database. Ya, yang sebelumnya ada di variabel itu adalah variabel URL, user, password, driver registers. Ini untuk memanggil MySQL ya. Koneksi driver, sistem outprint ini dia hanya ada di bawah di program di softwarenya, tidak seperti JOpsandPen yang dia akan muncul di tampilan GUI. Ini berhasil terkoneksi ke database. Jika di sini gagal, maka dia akan menemukan gagal terkoneksi. Setelah itu return koneksi, kembalikan. Nah, di sini ada public void main string. Nah, di sini dia adalah suatu metode yang main semuanya terkoneksi dari sini untuk memanggil semua menu, terus menggunakan objek get connection. Database-nya di sini adalah dbseed database ya. Terus selanjutnya
ada di yang terakhir yaitu demo project. Demo project di sini akan ada video tersendiri, namun di sini saya akan mencoba menjelaskan tampilan menu utama. Tampilan menu utama di sini saat pertama kali run, yaitu dari klik kanan run menu utama apotek, akan muncul seperti ini. Saat diklik penjualan akan muncul menu item kasir. Saat diklik data obat akan muncul menu item stok. Terus saat diklik laporan akan muncul menu kasir stok. Yang sebelumnya jika diklik stok maka akan keluar laporan tentang data stok yang terupdate. Di sini ada menu tampilan kasir. Saat penjualan klik kasir, terus keluarlah, ini masih dalam satu frame ya, karena penjualan Apotek Sidki Farma ini dia untuk tampilan kasir masih memakai jet internal yang tidak bisa kemana-mana. Di sini akan sedikit saya jelaskan bagaimana demo itu berjalan. Ini tampilan awal seperti ini, masih kosong. Ini tabel otomatis dari variabel tab, dia akan mengambil nilai dari database stok data. Di sini belum ada karena belum ditambahkan. Kemudian ini adalah tampilan ke daftar beli. Nah, ini saat diklik di sini. Di sini, ini kan kita klik Sunmol Kalbe ya. Nah, di sini nama produknya PDF itu tidak keluar karena yang dimasukkan hanya kode, nama, dan harga. Di sini masuk kode 5, Sunmol masuk, 2000-nya masuk. Kalau jumlah ini dikasih tanda merah agar menulis secara manual. Semua masuk ke sini otomatis dari 43, ini 435.000, terus 900.000 ya. Memang mahal kalau untuk obat, tetap harus dibeli, maka tetap jaga kesehatan. Di sini semua masuk di sini. Nah, jika dikasih 2000 dikali 7 dia adalah 14.000, maka nanti 14.000 akan ditambahkan ke atas. Jadi jika ditambah 14.000 1356, jadi 1.356.000 nanti di situ. Nah, otomatis saat ini diklik dia juga bisa masuk ke sini untuk edit. Saat di sini diklik hapus juga nanti bisa untuk hapus. Nah, selanjutnya ini adalah pembayaran yang tadi sebelumnya adalah diisi Sunmol. Ini Sunmol masuk, kita nya 7.000. Nah, di sini dia berubah menjadi 1.356 seperti yang sebelumnya. Terus diketikkan tunai ini dia ambil dari seberapa banyak atau bayar dari customer, maka akan selanjutnya jika diklik bayar. Nah, di sini jika diklik bayar maka akan langsung muncul J kembali. Ini menjadi 644000. Terus sini semua menjadi baru, di sini juga menjadi baru kosong. Terus tampilan tab juga menjadi tampilan baru. Di sini semua menjadi baru. Nah, setelah bayar diklik, nah semuanya akan menjadi kosong dan ini akan menyimpan di database kasir untuk laporan yang dari penjualan. Di sini umum itu dia bisa diklik dari umum, pembelinya itu umum, dokter, pasien jika memang ada pasien atau dari klinik di dalam apotek. Nah, itulah untuk tampilannya, sedikit demo. Terus selanjutnya ada di demo project itu tampilan menu item stok. Kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Di sini akan bisa mencari, semisal di sini ada ya kimia farma, saat dicari yang muncul hanya kimia farma. Sama semua, di sini kode obat diisi. Terus di sini ada tanggal. Jika tanggalnya tadi tidak diisi, dia langsung tambahkan seperti coding sebelumnya yang saya jelaskan, dia akan muncul tampilan kosong untuk tanggal. Mohon diisi untuk tanggal, kemudian return. Jadi yang tadi sudah diisi di sini itu tidak akan hilang. Begitupun dengan radio buttonnya.
yang hanya perlu diisi hanya tanggal. Setelah tanggal ditambahkan, diinputkan, terus ditambahkan, maka dia akan selesai. Tampilannya tidak jauh seperti penjualan, maka saya hanya sepintas saja. Terus tampilan report seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu di klik laporan stok. Nah, di sini ada stoknya tadi ya, Sunmall KB dia ada 2000. Nah, di sini ada tanggal masuk, tanggal expired. Di sini ada tanggalnya, tanggal Wednesday 10 Januari, bahasa Inggris, stok obat. Nah, terus di sini ada sama tanggal, ini kalau sudah dicetak ya. Kalau di sini di print, saat di print dimasukkan jadi PDF, dia juga keluar tanggal 10 Januari. Nah, seperti itu untuk laporan e-report sudah dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk video presentasi. Untuk video demonya nanti akan ada sendiri untuk run aplikasinya. Semoga bermanfaat. Seperti di awal permasalahan, salah satunya yaitu keterbatasan waktu. Saya mohon maaf, dengan tujuannya membiasakan untuk kedisiplinan, namun memang ini masih banyak perlu dikembangkan lagi, maka masih banyak waktu selain UAS untuk mengembangkan. Semoga bermanfaat. Bila ada kata-kata yang salah, menyinggung, atau membingungkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Nur Rahman telah membimbing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.